competition kita malas angka wah Bisma yang paling tinggi ya. Sebenarnya kita punya jagoan masing-masing. Nah, kita kan lihat nih peta-petanya ada yang orang jago trading, fundamental. Nah, gimana tuh Bisma? Lu boleh share nggak? Oke, jadi ini cerita untuk LQ45 Trading Competition untuk di internal kita ya teman-teman ya. Jadi memang dalam periode sebulan itu salah satu syarat ketentuannya kita harus trading di LQ45 ya Hans ya. Ya. Nah, jadi ketika LQ45 itu menjadi syarat pilihan sahamnya, mau nggak mau, satu persatu saham kita bedah. Nah, berhubung LQ45 itu kan saham-saham blue chip yang kita kenal dengan fundamentalnya bagus lah, nggak ada story aneh-aneh, nggak ada isu negatif, kita skip dari sisi fundamental story Hans waktu itu. Kita lebih lihat dari sisi pergerakan harganya. Karena kalau bisa kita lihat periode Desember itu saham apapun banyak turunnya ya Hans ya daripada yang naiknya kan. Tapi ternyata begitu kita screening satu persatu, itu ketemu beberapa saham yang sedang dalam posisi uptrend. Bahkan ada yang strong uptrend pada saat itu. Nah, ketemulah salah satu pilihannya itu saham AMRT waktu itu Hans. Jadi AMRT begitu sudah masuk fase uptrend dalam jangka waktu hampir 3 bulan, ini saya lihat menarik ini. Tinggal kita cari bagaimana titik timing buy-nya untuk saham ini. Nah, karena kita pendekatannya teknikal Hans, jadi mau nggak mau ya kita pakai yang Hans sempat ajarin. Jadi teman-teman, Hans ini bantu kita ini untuk ngajarin dari teknikalnya, ini jagonya nih. Nah, jadi Hans waktu itu memperkenalkan beberapa moving average seperti exponential moving average, kita pakai yang 20, 50, ataupun yang 100. Nah, kita coba pakai indikator itu deh. Ketemulah MRT momentum ketika dia sudah mulai mendekati level-level EMA 20-nya atau EMA 50-nya waktu itu Hans. Nah, ini saya lihat ini timing beli menarik dan berpotensi, saya lihat berpotensi untuk breakout harga pada saat itu. Nah, saya cuma mencermati ketika breakout biasanya suka ada momentum shoot up ke atasnya ya. Nah, jadi pattern itu yang saya pakai dan saya chip in di AMRT itu pada level harga ketika dia breakout. Nah, karena saya tahu karakter-karakter breakout itu biasanya kadang hanya ada kenaikan overshoot, habis itu nanti swing lagi ke bawah. Jadi kita ambil hit and run aja di sana, Hans. Jadi ya sudah, kita realisasikan beberapa persen ke atas, sudah kita ambil, kita keluar lagi, dan kita lakukan screening ulang lagi di saham-saham LQ45 lainnya. Cuman, dari LQ45 yang lainnya, ternyata mayoritas itu dalam posisi downtrend, Hans. Jadi, saya skip AMRT, cuan di sana saya geser deh, saya cari mana yang downtrend, tetapi yang ada potensi rebound. Nah, ternyata dalam posisi downtrend itu kan ada rebound-rebound kecil, ada riak-riak kecil, nah itu kita ambil momentumnya. Cuman saya ikut pelajari lagi dari sisi apa ya saya lihat ketika downtrend yang menarik untuk ambil momentum 1-2 harinya. Ternyata dari candle-candlenya. Nah, saya ketemu XL waktu itu. Ketemu saham XL, saya lihat sudah ada penurunan di level harga waktu itu sekitar 2.100 atau berapa ya. Dan itu sudah mulai ada perlawanan beli. Jadi saya candle-nya itu sudah mulai menghijau. Terus saya lihat volume belinya sudah mulai bertambah. Jadi tekanan jualnya sudah jauh berkurang di sana. Nah, saya lagi melihat pertempuran Hans antara orang yang beli sama jual. Sepertinya sudah 2 hari ini yang menang yang belinya nih. Saya ngelihat dari posisi ini, oke, saya ambil posisi di sini dan saya tidak akan lama. Jadi kita clear dari awal ya Hans ya. Trading plan kita bahwasanya membeli ini pun juga hanya untuk hit and run aja gitu, tidak untuk pegang panjang dan lain-lain. Jadi saya masuk di sana ketika saham XL-nya mulai ada volumenya lebih besar dari beberapa hari sebelumnya, saya masuk di sana, saya ikut. Dan saya lakukan lagi seperti AMRT, trading plan kita jelas, agak disiplin, 2-3% keluar ya udah keluar lagi. Dan tidak lama isu terjadi, harga makin ke bawah, oke saya selamatin dulu deh di situ. Gitu, dan kebetulan periode trading competition ini kita udah berakhir dan saya masih ngintip lagi tuh AMRT sama XL menarik dan sekarang rebound terus ya Hans, beberapa hari ini seru nih teman-teman. Nah, kenapa sih? Mungkin jadi itulah pendekatannya. Nah, kenapa kok kita bahas ini dulu? Sebenarnya kan orang-orang ya kalau ya kebetulan ada yang pas lahir di era pandemi, ada yang semuanya lahir dari sebelum pandemi ya. Nah, orang-orang tuh kadang-kadang skeptis, oh LQ45 itu nggak bakal bisa cuan banyak ya. Nah, sebenarnya benchmarknya apa, cuan banyak apa enggak? Kalau kita lihat ya
dari risk free rate, obligasi mungkin 9% ya. Deposito pasti most likely lebih rendah. Nah, kalau kita lihat return dari reksadana, kita ngomong 20% sampai 24% itu udah oke ya, Bisma ya. Berarti lu setiap bulan bisa return sekitar 2%, itu setiap 12 bulan ya 24% kali ya. Nah, kemarin yang gue lihat dari track record, lu kan sebenarnya nggak fully 20 hari kerja, cuma 10 hari kerja ya, Bisma ya. The rest of the time, lu lebih kayak nggak ngapa-ngapain ya. Nah, itu return kemarin berapa? 4,23% ya. 4,23% dengan trading cuma ya less than 10 kali gitu ya. Sebenarnya dari trading, lu lebih sehat, nggak begitu banyak trade, nggak over trade, dan pemilihan barang lu LQ45 jeleknya kalaupun lagi loss itu lu masih berani tahan lah. Kita ngomong sebenarnya spiritnya itu sih, Bisma gitu. Dan Yes. again congrats. Nah, Thank you, bro. nah oke. Nah, sekarang pas hari kedua trading day, kira gimana nih, bro? Mungkin dari makro dulu kali, bro ya. Apa yang lu lihat dari 2023, gameplaynya apa? Mungkin yang berikutnya tentang apa sih tema yang lagi lu lihat sekarang, kira-kira bisa kita aplikasikan sampai ya 1 kuartal 2 kuartal lah gitu. Oke. Jadi gini, ada satu hal teman-teman yang harus kita mau nggak mau kita terima nih, yang bakal terjadi di kedepannya itu satu, kondisi ekonomi yang kembali normal, otomatis akan menyesuaikan aturan-aturan bursa yang akan menjadi normal lagi. Nah, yang kedua, 2019 waktu sebelum pandemi itu kalau kita tahu SID investor baru itu kan sekitar 4 juta orang, di mana notabene 2 jutanya itu investor saham, 2 jutanya reksadana. Tapi begitu era pandemi itu 10 juta, dengan 5 jutanya saham, 5 jutanya SID-nya reksadana. Nah, berarti banyak yang lahir di era pandemi yang belum pernah mengenal era ARB dan arah simetris, 35 ke atas, 35 ke bawah. Ini satu nih. Ini harus jadi catatan teman-teman yang terlahir di era pandemi, harus menyiapkan diri apabila saham yang kalian punya ataupun yang nanti kalian beli itu bisa downside-nya sampai segitu jauh. Jadi nah, otomatis kita harus jadi otomatis kita harus persiapkan diri kembali lagi deh ke basic awal. Kita harus kenal blue chip, mengenal EQ45 lagi. Itu mau nggak mau, karena risiko di sana tentu terbatas ya, Hans ya. Nah, kita kan pengen berinvestasi di pasar saham itu untuk jangka waktu yang panjang ya. Kita nggak mau yang terlalu gorengan banget, juga nggak mau. Nah, akhirnya portfolio manajemen teman-teman di sini pun sebaiknya sudah mulai diracik ulang lagi. Yang biasanya all in di scalp saham-saham kecil, mau nggak mau harus mulai realistis deh. 70% karena lagi LQ45 blue chip, 30% boleh deh cari scalpingan gitu ya. Nah, otomatis akhirnya kita harus kembali mengenal ke LQ45 lagi. Nah, jadi spirit LQ45 ini harus sudah mulai muncul lagi nih, si 2023 nih. Nah, itu harus sudah mempersiapkan diri kita dari sekarang. Jadi, once saham-saham LQ45 tiba-tiba naik kenceng, volume beli besar, bukan karena hanya bilang, oh itu asing beli, ya nggak gitu lagi gitu kan. Pasti udah ada story-story besar lagi. Apalagi Hans, yang terlihat ketika rate issue semen Gresik, rate issue BRIS, rate issue XL, yang notabene itu rata-rata tujuannya untuk ekspansi. Berarti mereka ini blue chip ini sudah mempersiapkan diri untuk lebih hebat industrinya ataupun lebih hebat si emiten-emiten ini di beberapa tahun ke depan. Nah, jadi teman-teman harus sudah mulai mencermati cerita-cerita di depan yang lagi dibangun mulai Desember deh, atau mulai November kemarin ya. Apalagi momentum 2023 Q1 itu tentunya akan banyak rilis laporan-laporan emiten yang kita mungkin bisa bayangkan atau bisa lihat itu pasti the best-nya semua. Nah, bagi dividennya akan gede-gede. Harusnya bulan-bulan ini tuh bulannya akumulasi nih. Teman-teman yang punya cash, yang baru balik lagi dari liburan, masuk market, oke, lihat-lihat lagi nih saham-saham terutama blue chip boleh dilihatin lagi tuh. Nah, karena ketika Q1 ini rilis, hasilnya the best semua, ya sudah, kita minimal menikmati sampai periode Maret-April itu harusnya menikmati deh kenaikan harga saham. Nah, jadi
katalis-katalis itu, ini katalis yang di market, atau katalis internal di bursa aja, itu harus sudah mulai dicermatin tuh, mulai disinkronkan, benang merahnya disambung-sambungkan lagi cerita itu. Nah itu yang berikutnya, reopening China itu ya Hans ya. Nah ini kan story yang menarik juga nih sebenarnya nih. Nah ini cerita-cerita besar dari reopening China, otomatis emiten yang diuntungkan dari sisi mana, teman-teman pasti udah bisa lihat di sana, akan berdampak juga ke negara-negara yang kita belum punya korelasi yang cukup kuat dengan China ini. Nah, ini juga bisa menjadi pilihan saham-saham dari teman-teman untuk di emiten-emiten yang berkaitan mungkin di komoditi sektor itu bisa dilihat kembali gitu. Mungkin itu Hans untuk penyampaian di awal. Iya, iya, iya. Tapi memang benar ya, kalau yang Bisma ngomong tadi yang paling menarik menurut gua, salah satunya kita harus aware nih, habis ini bukan lagi cuma 7% ya. 7% aja kita nggak mau cut loss ya. Kalau 35% nggak mau cut loss, nah itu sih lumayan sakit ya. Tapi ada bagusnya, buangan tuh lebih gampang. Jadi marketnya harapannya lebih liquid ya. Nah, mungkin situasi global luar yang harus kita, regional yang harus kita tahu ya. Jadi kayak, ya most likely kita ngomong kayak interest rate bakal naik ya. Mungkin beberapa negara bakal hit. US mungkin masih doing fine. Tapi kalau kayak lu lihat Bisma ya dari report-report global house di luar ya, itu sebenarnya salah satu concern mereka ya kayak Eropa dan UK itu mungkin akan mengalami resesi ya. Resesi karena tingginya energi yang mereka harus spend ya, harus bayar gitu. Nah, berarti kita mulai mikir nih, impact-nya apa buat Indonesia itu dulu. Nah, jadi kayaknya kita udah ngantongin nih, reason apa yang sebenarnya kita expect, reason apa yang sebenarnya kita nggak expect. Terus kayak China mungkin bumpy ya, agak bumpy. Jadi kayak ya policy-nya dia mau open ini harapannya industri naik. Tapi mungkin yang harus diperhatikan apa? Industri naik ini apa ya, tolak ukurnya salah satunya mungkin housingnya mereka gimana, mulai naik nggak gitu. Kenapa selama ini kan mereka nggak bisa beli rumah, nggak bisa kemana-mana ya. Akhirnya sebenarnya kalau penjualan rumah naik ya, kalau kita lihat ya sebenarnya ekonomi juga lumayan jalan, dan spending untuk rumah, spending untuk ini, industri harusnya juga jalan ya. Jadi itu sih mungkin kalau dari gua lihat reason apa yang kita harapkan, reason apa yang nggak kita harapkan. Nah itu sih. Nah terus Betul. ya, indeks pasti juga ya. Nah apalagi mungkin kalau kita ngomong kayak Rusia punya perang sama Ukraine, ya bakalan selesai dalam waktu dekat juga ya, kelihatannya kayak semuanya akan ini kayak domino nih. Nah, mungkin kembali lagi kita ekspektasinya apa membaik atau memburuk, terus impact-nya kebijaksanaan dari government policy-nya, nah itu mungkin yang akan mempengaruhi ini ya. Nah terus Bisma, menurut lo gimana nih, masih tema komoditi kah, atau oil and gas kah, atau semuanya properti, consumer good? Jadi banyak nih sebenarnya kalau gue lihat sih di teman-teman kita nih masih bingung cari bener-bener tema untuk industri yang bagus untuk tahun depan. Kalau dari lo gimana nih Bisma? Selain tadi lo fokusnya ke LQ45, mungkin ada industri tertentu nggak yang lo lihat menarik gitu? Yes. Jadi kalau gue ya Hans ya, mungkin nggak ada yang spesial untuk melihat industrinya. Jadi cara gue ini mungkin gini teman-teman, ini cara saya, mungkin belum tentu bisa cocok dengan teman-teman, tetapi cara ini mungkin bisa menjadi pelajaran baru juga buat teman-teman. Jadi ketika menghadapi market yang uncertainty-nya tinggi dan cenderung banyak black swan-nya di sana Hans. Jadi dalam perjalanan tiba-tiba ada perang, tiba-tiba ada ini, ada itu. Nah itu bisa terjadi di 2023. Kita nggak pernah tahu black swan-nya nanti pakai apa itu di sana. Nah, yang pastinya teman-teman ini punya persiapan. Jadi kalau saya tidak tipikal yang langsung untuk hold dalam jangka waktu tertentu dan saya harus simpan walaupun apa yang terjadi, tidak. Jadi saya tetap mengamati kondisi-kondisi tertentu. Akhirnya momentum yang saya lihat contohnya satu Hans, kita tahu 2023 ini tahun politik ya. Biasa 1 tahun sebelum 2024 di tahun politik utamanya itu, putaran uang itu jauh lebih kencang di sana.
ada sektor-sektor yang diuntungkan pada saat itu. Nah, kita masuklah di sektor yang sedang diuntungkan aja pada saat itu. Contohnya, itu kan kebutuhan dasar ya, Hans ya. Nah, kebutuhan dasar itu masuk misalkan sektor konsumsinya, di sana ada sektor telekomunikasinya, ataupun ada transportasinya di sana. Nah, teman-teman bisa cermati saham-saham yang punya korelasi di sana. Contohnya kalau telekomunikasi kan kita bisa lihat ya nggak jauh-jauh dari Telkom, XL, yang notabene mereka pun growth-nya bagus-bagus, earning-nya bagus-bagus. Gitu. Terus beberapa saham consumer mulai dilirik juga. Nah, komoditi yang tadi Hans sempat mention juga jangan dilupakan, karena tetap story EV ini, kita kalau baca berita ya teman-teman juga pasti lihat, mayoritas dari pemain-pemain batu bara itu sudah mulai migrasi ke green energi, green economy. Mereka sudah menyiapkan story-story energi baru terbarukan di sana. Otomatis ini akan berdampak sekitar 2-5 tahun lagi atau mungkin untuk jangka panjang ya. Jadi era komoditi katakanlah nikel, copper dan lain-lain itu akan booming pada masanya nanti, pada waktunya nanti. Nah, teman-teman harus mulai mencermati emiten apa sih yang ada eksplorasi di sana, yang produksi di sana, itu sudah mulai dicermati di sana. Nah, itu terus yang kedua, story-story tentang ini Hans, banyaknya konsolidasi bisnis juga. Contoh, kayak Semen Gresik sama SMBR ya kemarin ya. Itu masuk asetnya SMBR ke Semen Gresik. Ini story menarik, seperti waktu cerita BRI masuknya Pegadaian sama PNM di sana. Nah, kalau teman-teman lihat story itu pun terjadi di SMGR sebenarnya. Nah, jadi cerita akuisisi merger seperti ini pun juga teman-teman harus cermati nih di tahun ini. Itu apalagi yang emiten-emitennya besar. Mungkin itu Hans untuk highlight strategi-strateginya sih. Oke. Ya, jadi mungkin sementara kita masih ngantongin strategi dulu kali ya, Bisma ya. Yes. Sama gambar blueprintnya dulu nih, strategi gua apa, view gua apa, mungkin list down emitennya apa. Nah, mungkin kalau untuk secara makro itu sih, Bisma, lihat kan kemarin waktu perdagangan pertama ya, itu market sebenarnya mungkin ya doang. Nah, hari ini mungkin sedikit lebih rame ya, Bisma ya. What do you think? Kira-kira dari tempat lu apa yang lagi rame nih, Bisma? Lagi trading atau lagi ngumpulin atau lagi hold atau gimana nih? Iya. Jadi kalau di kita lagi akumulasi Hans. Jadi kita melihat bulan Januari ini bulannya akumulasi kok. Gitu. Kita seneng Januari kalau ngelihat historis beberapa tahun terakhir itu kan Januari itu kecenderungannya volume transaksi besar di sana. Nah, yang menariknya mungkin teman-teman para investor atau trader lagi holiday semua nih masih. Nah, biasanya mereka yang sudah energinya di bursa itu pasti ketika masuk, katakanlah di minggu depan masuk, itu nggak akan mau ketinggalan barang. Nah, jadi teman-teman yang sudah mulai memantau market dari sekarang tuh harusnya udah chip in di sini di minggu-minggu ini ya, udah mulai masuk barangnya. Nah, saya ngelihat kalau kita ambil list emiten ya Hans ya, saya kembali lagi ke Semen Gresik nih. Saya mention Semen Gresik karena saya ngikutin story right issue-nya itu Hans. Itu kan dia right issue di 6.600 ya, sekitar segitu. Terus sekitar 5,5 T dia akumulasi dan itu sukses. Erick Thohir itu happy banget. SMGR sama BRIS itu sukses hajatan right issue-nya. Nah, jadi kalau ini saya punya beberapa catatan. Jadi kalau saya cari tahu dia mau ngapain dengan right issue-nya si Semen Gresik ini. Jadi intinya dia memang akan ekspansi dari bisnisnya, tetapi sudah mulai bergeser nantinya ke penggunaan bahan bakar alternatif. Jadi dia tidak menggunakan lebih banyak lagi batu bara di sana. Mereka tahu batu bara harga udah mahal. Mereka kan terkorelasi ya dengan harga batu bara. Nah, dan nantinya juga mereka akan membangun green zone. Jadi limbah-limbah industrinya itu diolah lagi, bisa menjadi bahan baku lagi. Jadi seperti recycle lagi gitu. Berputar lagi di sana, limbah itu berputar jadi bahan baku lagi. Nah, ini cukup menarik. Dan yang kedua, ada yang satu saya highlight. Kenapa Semen Gresik ini saya mention juga dan saya lihat juga di sini. Jadi 75% proyek strategi infrastruktur nasional itu dominasinya oleh grup Semen Gresik ini, kontribusinya. Jadi bisa dikatakan ini barang monopoli nih sebenarnya nih untuk bisnis semen. Nah,
kita berharap kondisi normal sekarang sudah tidak ada cerita COVID lagi, kembali lagi ke cerita-cerita, ayo pertumbuhan ekonomi tinggi dengan infrastruktur yang dikencangin lagi. Otomatis berdampak dong ini. Apalagi Semen Gresik sudah mempersiapkan diri dengan isunya dari Desember ini. Dia sudah siap-siap nih. Nah, yang ketiga, yang menariknya, biasanya saham-saham yang sudah punya hajatan right issue, terutama yang BUMN ya Hans ya, nggak lama, itu balik lagi, ke atas lagi naik. Karena kan ya otomatis dana negara, chip in di sana, mereka juga masuk dong di harga-harga right issue 6.600, pasti berharap ada capital gain juga di sana Hans. Nah, teman-teman lihat, itu terrealisasi di BRIS hari ini kan. Nah, saham BRIS pun sama akan terjadi right issue. Nah, jadi ini salah satu emiten yang kita lagi lihat Hans di cabang Bandung. Itu termasuk BRIS juga. BRIS sudah kita pantau ketika dia right issue di harga 1.000 kemarin yang dia butuh 5T. Dan ini pun juga sama. Saham ini yang dimention oleh Pak Erick Thohir, saya happy katanya dengan hajatan BRIS ini sukses, keserap semua. Bahkan oversubscribe katanya. Akhirnya saya coba cari tahu lagi. Dia sampai Q3 2022 itu kan ternyata laba bersihnya naik 42%. Nah, yang menariknya ini, BRIS ini kan punya pangsa pasar yang besar. Karena bagaimanapun, kita tahu industri halal di Indonesia masih besar pasarnya. Nah, BRIS ini bank yang saat ini bank syariah yang terbesar secara aset dan punya penetrasi yang cukup besar ke masyarakatnya. Jadi seperti BRI-nya kan kalau yang di konvensional ini. Nah, jadi ini cukup menarik kalau teman-teman lihat saham BRI yang konvensional pun seperti itu kan, dengan labanya yang cukup besar, dengan market cap yang besar juga bisa terjadi itu di BRIS untuk yang kategori syariah. Jadi bagaimanapun kalau saya lihat sepertinya BRIS pun kembali ke level harga 2.100-nya itu ya nggak sulit ya Hans ya, itu cukup mudah. Jadi dua saham ini yang di Trimegah Cabang Bandung kita lagi sorot ini, terutama Semen Gresik yang belum bergerak untuk hari ini. Jadi saya lihat ya sampai Februari sih masih oke di Semen Gresik kan. Ya. Itu Hans. Ya, jadi kalau tadi Bisma bicara soal sentimen berarti ya Bisma ya. Nah, kalau kita lihat itu memang kemarin kalau benar-benar kita perhatikan ya ke time horizon lebih panjang, itu memang ada gap area kecil ya, dan dia sebenarnya udah tutup gap area sih. Nah, memang sebenarnya kita ngomong dari technical ya, kita mau betting, sebenarnya kita betting ya, ini bakal close apa enggak, itu di bakal mantul apa enggak. Kebetulan waktu itu storyline-nya ada red issue dan setelah red issue dia jalan. Tinggal sekarang sampai ke atas apakah kita harus lihat secara tren kembali lagi ya. Secara fundamental ada sentimen, secara tren atau secara teknikal sebenarnya inline nggak dengan dia punya teknikal. Nah, tadi kalau SMGR ya Bisma, mungkin sekalian ya, tadi ada yang tanya beberapa orang, kalau bank-bank gede gimana tuh? Bisma ada view nggak tentang bank-bank gede kayak BBRI lah, BMRI, BBCA, dan lain-lain? Itu kalau nanya tadi ada bank kalian di bank. Kalau bank gede untuk big banks kita lagi masuknya ke BNI Hans. Sorry, yang BNI. BNI betul. Jadi kita suka dari sisi kinerjanya dia itu kan dia sampai bulan 11 kemarin tuh dia hampir mencapai 17T itu pendapatannya. Jadi naik bahkan tinggi di atas konsensusnya dia. Jadi cukup menarik untuk saham BNI ini. Tapi kalau kita cermatin sisi teknikal, mungkin Hans nanti bisa bantu juga dari sisi teknikalnya juga. Ini BNI ini kan juga masih dalam posisi uptrend, bahkan kalau saya lihat saya ngelihatnya masih strong uptrend. Jadi masih cukup menarik. Kita tinggal nyari timing untuk buy kapan masuk di level moving average yang udah menyentuh. Kalau saya lihat sih di level EMA 100-nya ya, saya kayaknya udah masuk untuk akumulasi beli. Terus hari ini tadi saya sempat screening volume buy di 5 hari terakhir perdagangan BNI, itu majority-nya udah net buy semua tuh Hans. Cukup menarik untuk BNI ini, untuk menarik. Dan kalau untuk laporan keuangan, kalau saya sih yakin lah grup big banks, apalagi big four banks ini pasti keren-keren semua laporan keuangannya untuk di full year 2022. Kita tinggal menikmati besaran dividennya aja yang kita tunggu deh, sambil ngambil capital gain-nya. Jadi teman-teman harus bisa double jackpot nih harusnya di
big bang kayak gini. Kalau masuknya dari bulan-bulan ini ya, Hans. Iya. Nah, sebenarnya ada benar juga ya. Kalau kita mau ngomong ya awal tahun itu paling enak ya ngomong proyeksi satu tahun. Jadi kalau semuanya kita ngomong ya, Bisma, tunggu kita bahas BNI dulu deh. Nah, tadi kalau BNI itu sebenarnya yang gue lihat tuh biasanya dia divaluasi lebih rendah daripada bank lain sih. Tapi kalau bank-bank yang besar ya kayak BBRI lah, BMRI, BBCA, basically kita cuma tinggal pilih salah satu ya. Anyway, mereka semua bakal sustain dan juga weightingnya dia juga termasuk paling gede ya. Nah mungkin saran lainnya mungkin gua rasa gini sih, awal tahun ini sebenarnya paling enak itu buat resolusi untuk 1 tahun ke depan. Nah contoh ya, kalau kemarin ya kita lihat by awal tahun 2022 ya, kayak BMRI itu punya return 41% lah, terus kayak BBNI itu 37%, BBCA itu 17%, BBRI itu 15%, malah sebenarnya kalau gua lihat yang tahun lalu nggak naik ya harusnya tahun ini bisa naik lebih tinggi ya. Tapi sebenarnya resolusi 1 tahun ke depan ini apa sih? Berarti lagi kalau kita mau taruh duit nih, chip in di satu, yang mana yang paling gede atau sebenarnya yang paling bagus ya? Sebenarnya ada bagusnya kita mulai dari bulan Januari tadi ya, Bisma ya. Nah 41% BBNI, sorry, dari Bank Mandiri punya kinerja sebenarnya gede banget ya, karena orang-orang selalu bisa BBCA selalu lebih gede. Sebenarnya tahun yang lalu BMRI jauh lebih cuan ya, 41% ya. Daripada teman-teman trading keluar masuk, ujung-ujungnya malah loss 40%. BBRI dari awal tahun 40% lebih loh gitu. Nah itu mungkin kalau bank-bank besar ya kita hitungnya 1 tahun mulai dari Januari itu. Ya, terus tapi gimana? Mungkin tadi Bris tadi teman-teman sudah ada ini ada penjelasan dari Bisma. Mungkin kita ngomong BBNI ya. Ya BBNI by technical bagus apa enggak? Ya, kalau dari technical memang dia belum trend ya. Cuman kalau kita masuk sekarang sebenarnya risknya kalau kita jaga sampai ke support yang paling dekat aja ya mungkin sekitar ya 3%, 4%, ya, which is sebenarnya kecil banget ya dibandingkan rewardnya. Kalau memang nanti ya Q1 itu enaknya apa nih? Q1 itu kita bisa berharap laporan Q4 punya atau 1 tahun punya earning itu kelihatan tuh. Nanti keluarnya di Q1 kan. Nah mungkin bank akan jalan apa enggak? Biasanya bank itu selalu keluar lebih dahulu. Nah tinggal teman-teman lihat ya bank mana yang akan progres bagus di tahun lalu, nanti resultnya akan bagus di tahun ini. Nah itu mungkin yang kita cari by technical. Waktu dia keluar apa dia punya laporan ya mungkin kita udah bisa liquid gitu ya. Nah itu sebenarnya kalau menurut gua salah satu triknya. Tapi kalau by technical bisa pakai nggak? Ya by technical aja sebenarnya bisa ya. Cuma pendekatannya paling enak tuh downside atau risknya berapa bisa kita terima sehingga kita lebih nyaman ya. Oke, nah terus kalau dari BTPS gimana tuh Bisma? Ada view nggak BTPS? BTPS jujur kita nggak masuk watchlist kita itu di situ Hans untuk di cabang Bandung, jadi kita nggak lihat BTPS Hans. Mungkin Hans punya update juga di BTPS kah? BTPS ini sebenarnya salah satu yang gue cuma lumayan suka ya kemarin ya. Tapi gue cut loss karena berharap dia naik, tapi dia nggak langsung naik. Harusnya gue udah batasin risiko ya. Waktu itu di harga berapa 3.030 something. Nah sekarang kalau kita lihat BTPS ya, kalau memang isu-isu ESG itu masih diangkat lagi, sebenarnya BTPS ini salah satu bank yang ada ESG-nya ini. ESG bukan cuman yang kayak energi terbarukan segala macam, karena ada unsur sosialnya di BTPS ini, salah satunya dia punya. Tinggal kita lihat secara valuasi murah atau enggak, yang kedua ada sentimen atau enggak. Nah kita lihat dari BTPS sekarang kalau by technical ya memang dia udah bisa lihat ya risknya bisa nggak gitu besar lah ya, mungkin kayak 5-7% itu kita bisa jaga risknya dengan rewardnya mungkin ya 14% lah paling kalau kita mau agak pendek ya bro. Nah kalau bank-bank lain sebenarnya banyak yang menarik ya, cuman kalau gua mau aman duitnya lumayan size gede, gua akan timpokin ke bank-bank yang lebih gede ya, kayak
BBCA lah atau BBRI lah gitu ya. Kenapa? Duh, bro, kalau lu lihat ya bro ya, dari 2000 berapa, 2016 something ya, yang loss ya, kita ngomong yang loss dulu nih. Kalau kemarin waktu era tek-tekan ya bro ya, lu lihat ada banyak banget tuh loss tuh pasti 30% lebih. 30%, 50%, bahkan dari 70%. Nah, sekarang lu mau lariin kemana? 70% harus cari saham alfa kan agak susah ya bro ya. Yes. Tapi lu lihat dari tahun 2016 sampai sekarang nih ya, kalau lu loss 70%, berarti lu harus balikin kurang lebih 2 kali lipat ya. 140% ya bro ya, kurang lebih ya. 2 kali lipat. BBCA itu kalau dari 2016 tuh naik 226%-an tuh bro. Jadi kalau gua mau bego aja nih, dah loss gua masukin ke BBCA, bisa juga. Cuman waktunya agak lama sih. Ya, mungkin yang lebih sedikit lagi BBRI sekitar 140%-an ya dari 2016. Tapi takes time. Nah, masalahnya kalau kita di market ini sebenarnya kita mau bid waktu kan. Makanya supaya bid waktu ya kita harus ada porsi saham yang lebih gesit kali gitu ya, bro ya. Nah, itu kalau dari gua ya, kalau mau gampang udah yang loss gua taruhkan BCA tapi lebih lama ya nggak apa-apa juga, tapi lama banget gitu untuk BEP. Nah, oke, balik lagi nih. Kalau kayak BBTN tuh gimana sih, bro? Ada perhatiin nggak? BTN yang kita dengar mau right issue ya dia ya. Jadi balik lagi, hajatan right issue BUMN itu Hans, itu perlu dicermati oleh teman-teman sebenarnya. Karena bagaimanapun itu tujuannya rata-rata yang BUMN ya, itu modenya itu sudah menurunkan porsi hutang. Jadi dia modalnya jadi lebih tebal di sana. Nah, itu Pak Erick Thohir itu sempat mention lagi tuh, saya sempat lihat baca ulasannya, tadinya katanya BUMN itu mayoritas 70% pendanaannya oleh utang, 30% itu oleh kapitalnya dia. Tapi yang terjadi sekarang itu sudah berubah, hampir 65%-an itu sudah merupakan modal sendiri, sisanya udah pakai utang. Jadi porsi utang itu udah semakin kecil. Nah ini yang menarik, jadi right issue di BBTN tentu pasti story besarnya untuk ekspansinya dia. Nah, teman-teman tinggal cari timing masuknya, karena kan teman-teman pasti tahu semua. Right issue itu ketika harganya naik, nggak lama teoritis kan ke bawah tuh Hans. Mungkin banyak yang bertanya-tanya dan kaget kenapa harga jadi terbanting ke bawah, terus apakah di bawah kita tebus atau enggak. Nah, jadi teman-teman harus ambil strategi juga gimana caranya ambil saham-saham yang akan menuju right issue itu. Karena kalau kita melihat beberapa historis dari mulai zamannya BRI atau BRIS kemarin, SMGR, itu ketika beres hajatan right issue, kurang lebih seminggu ke depan, 2 minggu ke depan, itu saham kembali lagi ke harga awalnya lagi. Jadi BTN kalau dari sisi story-nya itu tentu menarik, tinggal teman-teman cari timing untuk masuk harganya aja. Ya. Jadi jangan sampai jadi ada merasa nyangkut. Kalaupun nanti udah terlanjur masuk dan sekarang lagi floating loss, tebus aja right issue-nya. Biar nanti dia terrata-rata ke bawah. Nah, tinggal tunggu momentumnya. Betul. Karena bagaimanapun gini loh, saya ngelihat di kondisi Q1, apalagi ngelihat story-story perbankan yang Hans juga sempat sampaikan tadi, itu nggak ada story jelek, apalagi dari sisi isu di laporan keuangan yang buruk, nggak ada. Full year-nya itu ciamik semua deh Hans, gitu kan. Jadi harusnya momentum-momentum penurunan ini ya ambil posisi buy di sana. BTN menarik kok, gitu. Ya. Nah memang harapannya kan ada yang subscribe ya. Kebetulan kalau gua sempet baca-baca itu kayak dia punya subscriber tuh ya, ada dari asing juga ya. Nah mungkin periode subscribe untuk right issue-nya tuh sampai tanggal 5 kalau nggak salah. Ya, coba lu lihat nanti ya. Berarti kalau memang kita masih mau subscribe ya ada 2 hari lagi lah. Nah, itu kalau by fundamental story ya. Tapi kalau by technical, sebenarnya kalau kita mau pakai ya mungkin ya dulu taruh aja sekitar 10-11% atau 12% risk. Itu sebenarnya dari harga sekarang lumayan oke nih harusnya, bro ya. Tapi memang belum ada clear reversal ya teman-temannya kalau kita ngomong. Nah, mungkin key-nya adalah kalau waktu kita ngomong sebenarnya kita ngambil risk akan bagus apa enggak. Teman-teman bisa lihat ya dari support yang paling dekat kita lihat ya, itu dia akan break dari supportnya banyak atau sedikit.
Nah, kalau dia breaknya cuma tipis doang, itu most likely kita nggak bisa ngomong dia break support ya. Itu sebenarnya kayak false breakout ya, teman-teman ya. Kenapa? Kita nggak bisa secara emosional kita ngomong, oh ini break, berarti itu sebenarnya dia nggak kuat break. Alias breaknya tipis. Nah, sebenarnya waktu-waktu seperti itu, gua akan lebih berani nih masuk ke inisial posisi dulu sih, Bisma. Nah, makanya BBTN tadi kebetulan gue angkat karena gue lagi lihat juga sih. Nah, teman-teman kalau yang punya terima itu sebenarnya Tere pernah masukin soal BBTN sih. Waktu itu sebenarnya harga sekarang risikonya nggak gitu besar sih, 10-11% ya. Harusnya reasonable juga sih teman-teman ya kalau untuk BBTN. Nah, kalau Jadi tambahan Hans, ya, jadi sedikit tambahan juga buat teman-teman. Kebetulan apa namanya awal tahun tentunya kalau kita sih di Tribega Cabang Bandung kita lebih banyak discuss dengan teman-teman investor kita itu udah lebih membahas strateginya dulu gitu kan. Jadi apa yang akan kita lakukan. Jadi supaya apa? Supaya kita clear untuk disiplin tradingnya kita seperti apa ke depannya. Karena banyak ya emiten yang secara fundamental story-nya itu bagus-bagus, no issue, tapi harga saham turun dan itu selalu ditanyakan gitu kan, kenapa ya turun, laporan keuangan oke semua. Kalau memang chartnya sedang downtrend, kita nggak bisa bilang apa-apa, nggak bisa ngelawan ya Hans ya. ya, Seller lagi tekanan jualan lagi cukup deras. Sekarang gimana caranya kita ambil timing yang mau beli itu harus clear timingnya mau di mana, strateginya mau berapa persen dulu masuknya itu kan harus clear Hans strategi itu. Jangan kita main all inan aja ya Hans ya. Jadi gambling-gamblingan nggak gitu juga gitu kan. Begitu juga kalau yang sudah nyangkut kita mau average down nih Pak atau Mas, boleh aja tapi kita lihat sampai level berapa. Kita pahamlah supportnya di berapa. Kita lihat lagi kalau penembusan yang tadi false break atau hal lainnya pun harus kita pahamin. Nah, jadi strategi ini tuh harus lebih clear dulu nih di depan Hans. Gitu. Jadi ketika nanti dia naik dan sudah terkonfirmasi dengan beberapa hari candle kenaikannya, berani deh untuk all in lebih gede lagi Hans ya seperti itu Han. ya, betul. Nah, sekaligus tadi lu sempat ngomong di awal ya Bisma soal M&A story segala macam. Nah, gini teman-teman, kalau M&A story itu memang kita bisa dapat alpha stock ya. Mungkin kita bisa dapat return gede juga. Thing is, waktu kita ngomong M&A story itu sebenarnya chance-nya kayak 50-50 ya. Either benar-benar sukses, dia meledak, or 50% berikutnya ya berantakan, gagal, atau nggak jadi, atau mundur. Nah, ini mungkin gamingnya harus teman-teman tahu ya. Berarti kalau kita tahu ini M&A story ya, walaupun kita ngomong, oh ini bakal ada valuasi, nanti masuk kayak harga premium ya. Nah, teman-teman mungkin harus bisa ngakali dengan cara maksudnya bertahap kali ya. Nah, kenapa? Kalau bertahap, sebenarnya bagusnya, kalaupun dia langsung naik, itu pun kita masih punya barang porsi mungkin sedikit, tapi kita nggak rugi. The thing is, waktu dia turun, posisi kita peluru habis itu juga berantakan loh ya. Nah mungkin ya teman-teman harus lihat combine dengan technical yang kayak tadi Bisma bilang ya. Mungkin salah satu cara yang paling ideal ya, lu fundamental jalan, technical jalan, harapannya sama-sama jalan ya. Nah kembali lagi nih ada orang, saham yang bagus tuh saham yang fundamentalnya bagus. Sebenarnya enggak juga. Saham yang bagus itu adalah saham yang naik ya sebenarnya. Karena kita kalau ngomong trading yang bisa buat cuan kita kan saham yang naik bukan saham yang bagus ya gitu ya. Nah ini mungkin teman-teman juga harus combine juga ya. Kalau kemarin-kemarin kita tinggal cap-cup kuncup aja bisa cuan, mungkin sekarang harus lebih hati-hati. Kenapa? Ada resesi, ada banyak tantangan global di tahun ini yang mungkin kita masih lihat secara makro pakai mikroskop dilihat step by berikutnya apa perkembangan yang paling update-nya itu mungkin harus lebih hati-hati ya. Nah, ini Bisma, ada yang bicara soal Excel. Tanya Excel, nih, gimana Bisma? Lo ada view nggak soal Excel? Kalau gue sih untuk Excel ya, yang pasti apa namanya ini saham trade isunya tuh udah suksesnya. Trade isunya sukses dan sebagian dananya itu untuk bayar hutang. Jadi cukup menarik. Jadi udah nggak ada masalah ya untuk gua sih untuk melihat Excel ini. Jadi secara struktur modal otomatis menjadi lebih kuat dia kan. Bahkan dia udah mulai mengurangin aset-aset tower tuh. Jadi untuk efisiensi bisnisnya. Jadi bisnisnya sudah cenderung jadi lebih lincah di Excel ini.
Dan yang menariknya juga, apa namanya, telco stock ini kan sudah masuk kategori saham-saham yang kita lirik sebagai strategi 2023 nih, Hans. Nah, ini bagaimanapun story price war di sektor telco sudah jauh berkurang. Ya, Tapi kebutuhan orang akan data itu makin tinggi. Nah, jadi apa namanya, kita nggak ngelihat story aneh-aneh dari sisi earning growth-nya dia nanti ke depannya. Dan yang kita lihat untuk Excel, momentum pergerakan harganya. Memang bagi beberapa banyak orang, Excel ini kalau dilihat katanya bosen main saham Excel. Memang pergerakannya, kalau kita lihat ritme khasnya dia, range 2000, nanti sampai 3000 udahan. Dan itu kategori story yang berulang-ulang kalau di price movement-nya. Jadi teman-teman silakan ambil khasnya di Excel itu, dilihat di sana pola geraknya Excel. Jadi ambil momentum di sana, menarik kok, Hans. Dan saya lihat sampai level 3000 ya, untuk sampai ya 1-2 bulan ke depan masih kelihatan lah peluangnya tuh, Hans. Boleh mungkin Hans nanti kalau dilihat dari sisi teknikalnya. Ya, tapi Excel itu benar yang lo bilang tadi ya, dari sisi price war dia memang sudah nggak ada ya. Kenapa? Ini kalau lo lihat dulu ada banyak banget ya, kayak provider ya, ada Mentari lah, ada AM3, mungkin ada Asia, Star One lah, apalagi Tri, Axis dan segala macam. Hari ini sekarang cuma tinggal berapa lo ya? Mungkin ada dulu Smartfren. Dulu kalau pernah tahu ya, sebelumnya ada Mobile X. Nah, ini jadi banyak banget kan. Sekarang makin lama makin sedikit. Otomatis kita ngomong persaingan harga dia pasti berkurang ya. Tinggal kembali lagi, kalau semuanya kayak gua lihat yang model-model provider ini bersaing sama lebih ke service bisnisnya ya, dan beban masa lalunya gimana, problemnya cuma itu sih. Nah, kalau lu ngomong ini mari Excel itu sebenarnya yang dia punya paling banyak turunnya. Kalau gua pribadi harus ambil yang sektor telekomunikasi ya, I think Telkom itu mungkin yang gua paling suka sih. Karena nanti kalau kita lihat dividen dia masih kasih lumayan ya. Terus juga ya memang growth-nya dia cuma berapa persen ya. Sorry, dia punya share stock-nya cuma naik berapa persen. Tapi sebenarnya yang paling sehat, salah satunya yang punya jaringan paling besar dari Sabang sampai Merauke mungkin Telkom ya. Dan mungkin dia yang bisa buat apa, market share-nya juga paling besar ya. Nah, itu yang gue lihat dari Telkom sih. Nah, tinggal ya M&A story-nya lainnya kayak Friend lah. Kalau dari Friend mungkin lebih lihat dari ini sih, bro. Lebih lihat dari dia punya fundamental wise, earning-nya gimana. Nah, once dia punya earning, ya dia langsung jadi dari jelek jadi nggak seberapa jelek gitu. Ya mungkin itu ya story-nya masih sama sih menurut saya. Betul. Memang kalau Telkom ya, Hans, ya kemarin kan ya kita tahulah dia tersandra story-nya Goto ya, Hans ya. Yeah. Jadi apa namanya, penurunan yang kalau kita lihatnya ya penurunan sementara. Jadi nggak ada khawatiran yang terlalu besar, karena bagaimanapun saham Telkom itu ya sahamnya para smart money itu di sana semua sebenarnya, barang-barangnya atau uang-uangnya di sana, Hans. Jadi ya kita nggak terlalu khawatir terlalu jauh. Dividen gede itu bagaimanapun tuh saham dividen player tuh story masih menarik. Apalagi teman-teman yang sibuk kerja ya, Hans ya, nggak sempat mantau market atau ngeliatin monitor, ya beli kayak ginian nih. Beli kayak ginian tuh jauh lebih menarik ya, Hans ya. Apalagi ya tadi story cerita momen politik, telco sektor kan yang tadi disampaikan, itulah salah satu yang diuntungkan. Jadi teman-teman, oke, boleh beli, tutup deh, lihat nanti tahun depan gitu. Iya. Gitu, nah, kalau ngomong kayak story Goto, ya mungkin karena dia ada investment, bener. Tapi kan suatu saat itu kan, lu harus lihat juga loh, si Goto sendiri, kalau kita lihat ya, dia masih rugi, ya masih gede, masih ruginya gede, runway-nya mungkin sekitar 1 tahun ya, atau kurang ya. Tapi kalau kita lihat perhitungan ya, secara operasional ini ya, dia harusnya by 2025 itu BEP sih, BEP ya. Nah, tinggal kita lihat ya, yang beratin yang mana, Gojeknya atau Tokopedia-nya ya. Harusnya kita lihat dari Gojeknya sendiri itu take rate-nya udah naik sih, Bisma ya. Tinggal nanti eksekusinya gimana. Nah, kalau kita ngomong kayak sama Goto, nggak semuanya dari Goto itu, rate sama Goto itu turun ya. Nah, lu bisa MRT itu. Ya,
AMRT yang buat lucuan tuh ya, Bisma ya. Sebenarnya fundamental story-nya juga menarik, yo. Kalau lu lihat dari valuation-nya itu mahal, sekitar 40 kali. 40 kali kayak rasanya. Dan rata-rata yang bisnis yang serupa itu mungkin 10 kali ya. PBB 9 kali. Nah, terus kalau kita ngomong, dia menariknya dari mana? Nah, ini mungkin teman-teman yang harus lihat ya, kayak si AMRT ini sebenarnya spending growth-nya yang di luar Jawa itu lebih besar. Ya, retail spending growth. Retail spending growth, bukan si AMRT ya. Berarti buying power dari luar Jawa ini mulai naik. Nah, itu yang buat si AMRT itu buat distribution center di luar Jawa ya. Nah, salah satunya yang akan baru jalan ini ya di Gorontalo, harusnya dia kelar ya. Sekitar tahun 2002 akhir ini kelar. Dia ada mau bangun di Madiun, terus di Tegal, terus nanti ke depannya itu masih ada di mana ya, di luar pulau ada 3 kurang lebih ya. Palangkaraya, Bengkulu sama Palopo gitu ya. Nah, dari sebenarnya kita mesti lihat dia ekspansinya masih lumayan gede ya gitu. Terus kayak dia punya NPM, net profit marginnya kemarin naik juga sih. Nah, terus kembali lagi kalau lu bilang big temanya tadi, Bisma, 2023 harusnya tahun politik itu spending orang jauh lebih gede. Kalau memang tidak kita ngomong consumer yang bakal jalan jadi tema, dan salah satu consumer yang non cyclical yang menarik ya AMRT, karena dia basically punya semuanya sih. AMRT sendiri juga ada ini sih, Bisma, kalau lu lihat ya, dia punya store juga di Filipina, bukan cuma di Indonesia. Ini mungkin ya kita ngomong dari ini ya, dari AMRT. Jadi tinggal kita cari entry point yang menarik ya. Sama kalau kita percaya valuasinya mahal, sebenarnya ya kita trading aja, manfaatin momentum technical ya bro ya. Kalau kita ngomong mahal kita ngomong di sini 40, sebenarnya ada yang kita pierce di luar itu dia punya PI 80 kali bro. Jadi kembali lagi nih, mau view lo yang mana, sesuaikan sama technical sih. Kalau gua rasa kalau udah kemahalan kayak gitu sih bro. Agree banget, betul. Jadi balik-balik lagi teman-teman, kadang kelihatan ya Hans ya, valuasi mahal, tetapi memang growth story-nya tuh memang lagi bagus banget, lagi kencang. Jadi terasa wajar ketika harga saham ini terlihat mahal secara di atas kertasnya, tetapi memang secara mata penglihatan ini memang lagi ekspansinya gila-gilaan. Jadi itu tercermin juga di sana. Jadi tinggal kita bagaimana katakanlah yang sudah punya sahamnya menggenggam ini, tapi sambil memonitor pergerakannya Hans, gitu kan? Karena bagaimanapun kadang yang sudah terlihat tinggi ini tiba-tiba ada berita buruk kan cepat banget ambruknya. Jadi teman-teman trading profitnya pun harus sudah mulai selalu dijaga, dipantau juga, jangan dilepas begitu aja. Ya. Tadi sempat ada yang nanya di net ya, itu kan ini ya Hans ya, di net itu Indomart ya, itu backdoor ya, backdoor listing ya Hans ya. Gue nggak perhatiin di net sih, tapi bisa kita. Gue belum lihat sih di net tadi. Kalau net biasanya gue lihat teknikalnya doang. Indo Retail Makmur, ya benar Indomart ya. Bener. Ya Indomart. Nah ini boleh dilirik juga kalau memang story besarnya di luar Jawa, kemampuan membeli orang di sana jauh lebih besar juga, apalagi di yang daerah-daerah yang terkena dampak boom komoditi ya, ini menarik sebenarnya. Yeah. Bisa jadi menjamurnya mart-mart ini di luar Jawa ini ekspansinya cukup besar, seperti yang lagi rame yang es krim dari China. Ekspansinya kan gede banget lah. Mixu. Itu benar sih. Yeah, kayak gitu. Dari di net ya, gua nggak melihat ini jelek, tapi nggak lebih menarik daripada AMRT. Kalau ngomong teknikalnya, aduh, ini sih paling males banget ya. Grafiknya hijau semua, terus tipis-tipis. Nah ini kadang-kadang teman-teman harus ingat ya, kadang-kadang volume juga harus dilihat nih. Jangan sampai nggak ada volume juga ya. Menarik mungkin iya, tapi buat size berapa? Nah sementara kadang-kadang kalau kita trading, size-nya terlalu kecil, juga kita nggak bisa keluar, bro. Ya, lu mau rekomendasiin ke orang juga nggak berani juga ya. Nah, mungkin itu sih
resistennya seperti itu. Nah, balik lagi tadi kalau kita ngomong ya bro, ini mumpung udah mau sejam. Kalau lu lihat nih ya, at least sampai Q1, apa nih yang harus lu pegang nih, bro? Kalau gue di Porto, harus punya big banks. Itu harus punya tuh. Big bank itu kalau diurut BCA, BRI, Mandiri, BNI. Tapi kalau kita mau betting percepatan, tadi yang Hans sempat sampaikan ngeliat record di tahun lalu, bisa jadi BNI duluan nanti ya, yang lagi ya. Dari bawah dulu ya, Hans yang lebih tertinggal secara valuasi dibanding kakak-kakaknya yang tadi. Nah itu harus ada tuh, satu di Porto, big banks. Terus yang kedua, komoditi boleh masuk. Tapi komoditi yang kalau yang gue lihat sih yang related sama EV story ya di sana. Entah itu bisa di IMCO-nya atau di MDKA-nya. Nah, itu salah satunya silakan ada di situ. Lalu yang ketiga, kalau gue punya salah satu Porto yang cari percepatan dari M&A story, salah satunya Semen Gresik. Jadi gue berulang ngomong Semen Gresik, gue tertarik sama barang ini nih Hans. Karena ini isunya hajatannya sukses dan udah besar, udah beres, bagus, tujuannya pun untuk ekspansinya dia juga oke, dan dia udah menyentuh story green juga, EBT juga, oke. Gue ambil di sini untuk percepatannya di sini Hans. Yeah. Jadi teman-teman, kalau Q1, kalau kita sih biasanya main di yang grup gede supaya dapat capital gain-nya, dapat dividen story-nya dapat juga nanti di depannya Hans. Itu Hans. Ya, itu mungkin jadi Bisma udah buat plan untuk Q1, dia akan lebih fokus ke sini sambil lihat ini ya lebih detail pergerakannya ya. Mungkin kalau dari gua yang salah satunya menarik ini sih bro, Teleko ya, karena harusnya Teleko ini dari fund itu udah under own, jadi harusnya begitu masuk lagi ke sentimen industrinya itu akan jadi menarik ya. Yang kedua mungkin ya kayak sama seperti kayak Billy ya, gue masih lihat oil and gas mungkin juga itu mungkin masih menjadi fokus di gue ya. Nah yang alpha stocknya ya mungkin ada tapi mungkin jangan ini deh. Itu buat pribadi bro. Nah itu sih. Nah anyway teman-teman ya, kembali lagi nih ya Telkom menanjak terus ya. Telkom sebenarnya teman-teman bisa lihat research report dari Trimega juga. Itu ada yang buat itu si Richard kayaknya ya berapa waktu yang lalu. Nah dia punya berapa lini bisnis lain di dalamnya. Teman-teman bisa lihat lah. By evaluasi ya gua rasa dinamik aja, ikutin aja ya perkembangannya. Nah buat teman-teman ya yang di Bandung sebenarnya boleh ya Bisma ya untuk kumpul-kumpul Bisma kalian mungkin ya discuss something ya, mumpung awal tahun itu awalnya buat resolusi baru terus portfolio baru ya, restructure portfolio baru. Nah itu mungkin Bisma bisa combine juga secara fundamental and technical ya Bisma ya. Oke, pesan terakhir Bisma sebelum kita tutup. Yang pasti di market Q1 bulan Januari jangan sampai luput bulannya akumulasi. Yang kedua, persiapkan selalu strategi ya Hans ya. Di market ini sangat dinamis, jangan pernah terpaku sama satu strategi, tapi coba juga strategi yang lain. Intinya satu, kita pengen profit dan pengen tahan lama di bursa Hans. Iya, gitu. Bener. Ngomong yang menang itu yang tahan lama, bukan yang paling profit gitu ya bro ya. Yang tahan lama, yang nggak mati gitu. Iya. Nah kalau untuk properti mungkin sedikit ya, gue masih merasa belum sih properti ya. Tapi kalau gue harus betting untuk taruh duit gue di properti, gue prefer yang dari recurring income-nya ya, kayak Pakuwon gitu ya. Nah, gue akan lebih prefer sana, atau Ciputra ya, CTRA ya, untuk sekarang ya. Tapi kalau memang kayak kita ngomong asetnya bagus, segala macam, company bagus ya, mungkin ya Smartcon sama BSDE ya rasio umum. Tapi kembali lagi nih bro, kalau kita ngomong lihat ya, yang namanya properti itu jalannya satu industri. Jadi apapun industri yang lu pilih, waktu dia jalan semuanya sama-sama jalan sih. Tinggal pilih salah satu, nggak perlu masuk semuanya. Itu aja sih mungkin. Oke, ini udah jam 9. Mungkin next time kita ngobrol-ngobrol lagi kali ya Bro Bisma ya. Nanti sama Bisma juga, gantian juga mungkin sama Billy. Nah besok sih
akan ada Billy ataupun si Jogi ya. Mungkin teman-teman jangan lupa ya, mumpung awal tahun kita cari informasi atau tema sebanyak mungkin untuk plan kita di portfolio. Oke, thank you so much Bisma waktunya. See you nanti next time. Thank you. See you bro. Sukses. Thank you, Hans. Thank you, teman-teman. Thank you.